Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Topik kita kali ini adalah membahas tentang kenapa kebanyak sistem informasi yang orang bilang terkotak-kotak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya silo gitu, SILOS. Kalau banyaknya silos itu terkotak-kotak. Kenapa demikian? Nah, ini dari zaman dulu ya, orang membuat sistem informasi terus nggak mau berbagi data. Di dalam perusahaan juga gitu, ada unit satu, departemen satu tidak mau berbagi data dengan yang lainnya. Pemerintahan juga gitu, tidak mau berbagi data. Sehingga data banyak ya, di mana-mana berulang kali mengumpulkan datanya dan juga tidak konsisten data yang di sana dengan data yang di sini. Maka orang berbicara, kenapa ya? Kenapa kita pengumpulan data ini atau sistem informasi seringkali terkotak-kotak atau in silos. Yang pertama kalau menurut saya ini karena ada orang yang merasa memiliki data tersebut. Misalnya saya mengelola data mahasiswa misalnya. Maka data mahasiswa ini saya kekeping, saya tidak ingin berbagi dengan pihak-pihak lain. Oh, ini data saya nggak mau dibagi gitu ya. Terus ada lagi orang yang memiliki data kesehatan. Wah, juga sama. Oh, saya tidak ingin berbagi dengan yang lain-lain karena satu dan lain hal lah gitu. Tapi ketika saya teliti, kebanyakan mereka ini merasa satu tadi memiliki datanya dan tidak ingin berbagi. Kenapa? Ada kemungkinan dia merasa bahwa eksistensi keberadaan mereka itu bergantung dari datanya itu. Jadi kalau datanya nggak ada dimiliki orang lain, maka dia nggak eksisten deh. Jadi tidak ada, tidak eksis gitu. Ini menurut saya ini salah itu. Ini sebetulnya kita ini ya, ketika kita mengumpulkan data itu sebetulnya istilah yang mungkin lazim itu adalah custodian atau guardian, atau kita penjaga dari data tersebut. Kita tidak memiliki data tersebut sebetulnya, tapi kita menjaganya, mengawasinya, melakukan kurasi dan seterusnya. Analogi yang baik menurut ini kalau menurut saya ini adalah seperti analogi tukang parkir. Ya, kerjaan kita kalau tukang parkir itu kan menjaga mobil yang dititipkan kepada dia, bukan mobilnya itu menjadi miliknya dia gitu ya. Tukang parkir ada mobil datang, dia jagain ya, ketika orangnya menitipkan mobilnya, dia mau ngambil lagi, oke gitu ya. Jadi dia tidak memiliki mobil tersebut. Sama dengan ketika kita mengelola data, maka sebetulnya kita tidak memiliki data tersebut, tapi kita menjadi tukang parkir dari data tersebut ya. Sehingga kita menjadi lebih jelas, oh iya ya. Tapi tentu saja kita tetap harus bertanggung jawab terhadap data tersebut ya. Ketersediaannya nggak boleh diutak-atik. Sama ya, kalau orang parkir mobil, ya harus kita jaga mobilnya. Jangan sampai mobilnya diutak-atik orang, dicolong isinya, dan seterusnya gitu ya. Sama gitu ya. Ada guardian, custodian gitu ya. Nah, tadi balik lagi, sebetulnya kita tuh eksistensi kita bergantung kepada datanya tadi atau enggak ya? Jadi dari zaman dulu saya itu selalu menyediakan materi presentasi saya online, kuliah-kuliah saya bahannya saya buat online gitu. Pertanyaan yang sering muncul dulu tuh ya, dan sampai sekarang kayaknya masih ada, loh Pak Budi nggak takut itu materinya diambil sama orang gitu. Iya sih, memang banyak kejadian orang download materi saya kemudian diambilnya dipresentasikan di tempat lain gitu ya. Diagram-diagram saya gitu. Ada satu presentasi yang kadang lucu gitu, saya ngeliat, itu diagram buatan saya gitu ya. Orang yang presentasi nggak tahu kenapa saya membuatnya demikian gitu. Nah, itu tadi, orang tidak tahu kenapa kita membuatnya demikian. Nah, analoginya lagi nih, sekarang analoginya adalah lagu. Asumsinya ya, saya bisa nyanyikan dan bisa menggitarkan, main musiknya, nyanyi lagunya siapa ya? Ariel, Peter Pan atau Noah sekarang ya, lagunya Ariel misalnya gitu. Bisa saya, udah. Kalau Anda ngadain acara ya, yang mau Anda undang Ariel Noah atau Budi Raharjo, kan udah pasti Ariel ya. Karena Anda tahu, dia yang memiliki lagunya, dia yang mengerti lagunya, dia mengerti gitu. Saya hanya melakukan cover, jadi saya melakukan. Nah, itu sama juga ketika saya membuat materi saya buatkan online, orang lain ngambil juga, masyarakat akan tahu bahwa itu yang buat Pak Budi Raharjo gitu ya. Dan sama itu juga ya, yang ini ini lagunya Noah, ini lagunya Ariel, bukan lagunya Budi Raharjo. Ini juga sama. Jadi jangan takut ya. Malah justru
semakin banyak orang menggunakan data kita semakin bagus ya, semakin bagus. Jadi orang kan menganggap oh berarti dia sangat bagus dalam menghasilkan data, melakukan kurasi terhadap data gitu ya. Jadi saya tidak takut ya. Wah, Pak, nanti kalau itu datanya di copy sama orang lain, dijual belikan, nah orang lain akan tahu ya. Jadi jangan khawatir. Kemudian apa lagi ya? Ini saya ambil catatan di sini ya. Oke. Ini banyak orang yang mengatakan bahwa data is the new oil ya. Kalau saya selalu mengatakan data is the new junk. Ada videonya ya. Mudah-mudahan nanti saya kasih link di bawahnya. Data is the new junk gitu ya. Sebetulnya data itu mentah ya. Data itu mentah. Misalnya saya bilang 19. Ya, 19 itu apa ya? Bisa 19 itu adalah temperatur Bandung pagi ini, dingin ya. Atau 19 itu usia seseorang muda berarti, atau 19 itu berat badan, kurus berarti ya. Kalau manusia kurus ya. Kalau kucing mungkin berat. Jadi itu kan nggak ada nilainya, nggak ada value-nya. Ketika kita melakukan analisis, baru kita memiliki value. Jadi misalnya temperatur kota Bandung rata-rata antara 19 derajat sampai 23 derajat di pagi hari. Itu baru value. Oh, ternyata gitu ya, Bandung dingin ya. Kalau di Jakarta berapa? Kalau di Surabaya berapa? Nah, ya itu jadi itu yang penting ya, analisis. Kita lihat dari suhu temperatur kota Bandung dari bulan sekian ke bulan sekian, pergerakannya seperti itu, berharga ya analisis demikian. Bagi orang yang membutuhkan data tersebut, atau lebih tepatnya sebenarnya dengan analisisnya ya. Nah, lagi-lagi sebetulnya jadi sama ya. Kalau data kita bagi, maka orang bisa melakukan analisis. Kita juga menggunakan data orang lain, kita kolaborasikan menjadi analisis yang keren ya. Ada satu konsep lain yang mungkin juga mesti kita pahami ya. Ini mungkin memudahkan kita juga untuk mengambil keputusan untuk berbagi data, itu adalah konsep open source. Ya, open source, atau kalau dulunya malah free software ya. Free software foundation-nya Richard Stallman, atau open source-nya orang banyak ya. Jadi kalau dulu kode sumber atau source code dari sebuah program itu dirahasiakan, dikekep. Wah, ini rahasia, saya nggak mau dibagi ke orang-orang karena ini adalah source code-nya. Jadi wah, ini nanti kalau orang ini bisa buat aplikasi serupa dong kalau ada source code-nya gitu ya. Nah, dengan open source code-nya dibuka. Kenapa dibuka? Supaya orang lain bisa ikut berinovasi. Kalau ada kesalahan, yuk kita perbaiki bersama-sama. Kalau ada inovasi baru, oh ini bisa dikembangkan menjadi sesuatu baru ya. Sehingga kita society ya, kita nggak uplek di situ aja ya. Jadi ada yang membuat ini sama 73 kali gitu ya. Wah, sama gitu ya. Mendingan lebih baik ada yang buat ini 1, 2, 3 lah gitu ya. Kemudian kita energi kita semuanya ya, energi, effort segala macam kita taruh di atasnya. Kita buat aplikasi baru, layanan baru, baik layanannya yang menjadi lebih baru atau penggunaannya itu kita buat lebih bagus lagi. Jadi secara umum, society, humanity, ya, masyarakat itu kita akan naik kelas terus ya, naik kelas terus itu. Nah, itu hebatnya open source. Maka kalau kita lihat ya, banyak aplikasi open source yang merajai ya. Contoh kalau kita lihat web server dulu Apache gitu ya, paling banyak, Nginx ya, terus apalagi banyak ya sekarang. Bahkan Linux ya, contohnya lagi yang luar biasa banyaknya digunakan. Lagi-lagi open source. Nah, ini juga sama ya. Kalau source code aja dibuka kepada publik, data juga semestinya bisa kita buka kepada publik ya. Nah, kalau gitu maka kita perlu mencari model bisnis yang baru. Jadi kalau bisnisnya open source apa sih ya? Kode gratis, layanan bayar. Linuxnya gratis. Kalau masangin saya dibayar Pak. Jadi Bapak minta saya masangin Linuxnya, bayar ya saya. Bapak mau ngupdate Linuxnya, saya kerjakan, saya bayar. Jadi demikian pula gitu ya. Jadi kita lihat bahwa produk dalam hal ini produk tadi ya, data, kode, dan bahkan lagu ya, sebenarnya itu gratis, layanannya bayar. Model bisnis musik juga demikian, berubah ya. Nanti ini kita bahas terpisah. Saya ingin membahas tentang musik secara terpisah. Tapi intinya begini, kalau dulu orang buat lagu, terus manggungnya itu dalam rangka mempromosikan album yang dibuat dari lagu tadi ya, dia kemana-mana, lagunya dia jual, ya, kasetnya, vinylnya, recordsnya, piringan hitamnya, CD-nya dia jual, kemudian dia manggung gitu ya. Manggungnya gratis, jualannya ini. Nah, sekarang dibalik, orang bisa dengarkan lagu mereka, lagunya ngetop segala macam, manggungnya yang berbayar.
merchandise yang berbayar, yang berbayar. Jadi berubah ya. Produk semakin banyak yang download, dalam tanda petik semakin banyak yang bajak, semakin terkenal lah dia, maka dia bisa berjualan layanannya. Kebalikan ya, jadi layanannya. Nah ini sama ya, kita harus cari model bisnis yang baru. Poin saya apa? Poin saya adalah jangan khawatir berbagi data ya. Jadi kalau Anda punya data, berbagilah dengan pihak-pihak lain. Dengan, wah ini karena saya ini ngumpulin. Saya paham ngumpulin data itu susah. Sama dengan orang buat kode, buat source code, itu juga susah. Sama juga dengan orang buat lagu, itu juga susah gitu ya. Tetapi kalau itu dikekepin, nggak manfaat ya. Kalau itu dibagikan kepada orang banyak, ke society, maka semua ya, umat manusia semuanya akan mendapatkan manfaatnya. Dan kita memberikan layanan di atasnya. Nah layanan itu yang bisa berbayar gitu ya. Semoga ini membuat para pendengar semuanya, para pemirsa semuanya lebih lebih mau berbagi data dan lebih mau mengkurasi data, mengurus datanya dengan baik gitu ya, sehingga kotak-kotak sistem informasi itu tidak lagi bertambah, tapi lebih berkurang ya. Less silos. Demikianlah bahasan kita kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.